Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, di laman YouTube saya muncul sebuah peristiwa syawalan, yaitu dari keluarga alumni Visipol UGM atau yang sering kita kenal sebagai Kavispol Gama, di mana di situ ada Roy Suryo dan kawan-kawannya. Dari situ sebetulnya saya juga tidak ingin berbuat jahat sebagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan dulu ketika mereka mengomentari reuni dari rekan-rekan seangkatan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 yang kemudian diframing sebagai reuni abal-abal, reuni settingan, dan lain sebagainya. Bahkan dulu seorang rekan seangkatan Jokowi yang bernama Pak Mulyono, karena kesederhanaan penampilannya, justru dijadikan bulan-bulanan oleh gerombolan penuduh ijazah palsu. Dikatakan bahwa Pak Mulyono itu adalah calo tiket bis di Terminal Tirtonadi, sebagaimana disampaikan oleh M. Taufik SH dari Solo. Juga Tifa ikut-ikutan bahwa Pak Mulyono itu tidak mungkin sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM, karena untuk beli gigi palsu saja tidak mampu. Karena apa? Pak Mulyono saat itu terlihat bahwa giginya sudah tidak lengkap lagi. Begitulah kira-kira framing jahat dari gerombolan penuduh ijazah palsu ketika menyangkut apa saja yang terkait dengan mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan memutarkan video dari syawalan Kavispol Gama yang tentunya menarik untuk saya berikan respon dan komentar. Berikut videonya. Pak De, gimana soal ijazah? Lu tinggal main wayang wae, nek jenengan lu toko wayang. Ini orang Jabanten ini. Apa? From the very beginning. Iya, iya. Itu udah ada ijazah. Nah, Cocoknya Jokowi palsu. Repot. Iya. Roy jelas dia adik kelasku. oh iya, pasti. Pak Jokowi kuliah dekat mungkin. Oh. Tapi apa enggak? Mungkin tidak. Karena Ya. apa? Agak nggak masuk akal orang yang kapasitas intelektualnya seburuk Jokowi kok bisa kurang dari 6 tahun. Betul. Lulus nih. Kok bisa 5 tahun? Iya. IPK-nya aja di bawah 2. Ini Iya, atau toh? fakultas sakta loh. Heeh. Toh? Terus KKN-nya 3 tahun. 3 tahun kok wis KKN iki otak jenius itu. Ya toh? Wong cocote karo nulis palsu kok. Iya. Data ijazah. Aku mending yo KKN 3,5 tahun, Mas, tapi kan sospol. Mungkin 3,5 tahun pajak. Kita sudah bebas teori 3,5 tahun, itu pun habis itu saya masih sempat nyantai loh. Ada sekitar setahun kita belum menyelesaikan. Ya. Itulah perbincangan antara Roy Suryo dengan salah satu koleganya, yaitu seseorang yang berkacamata dan berjaket coklat tadi. Walaupun saya sudah tahu namanya, berikut program studi dan angkatannya, tapi tidak akan saya ungkapkan di sini. Saya justru tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Dia tadi mengomentari bahwa ternyata dari berbagai pihak dia sering ditanyakan hal ijazah Jokowi. Kemudian dia menjawab bahwa jangankan ijazah, cocotnya Jokowi aja palsu. Nah, itu dia memakai diksi yang sangat kasar sekali. Orang Jawa tahu bahwa cocot itu adalah kata ganti dari mulut, tapi kasar sekali. Orang ini nampaknya tidak bisa menjaga marwah bahwa dia selaku seorang intelek, ya dia kan lulusan dari Visipol UGM, tentunya bisa dianggap sebagai kaum intelek juga. Tapi dia mengatakan bahwa cocotnya Jokowi itu palsu. Tentunya ini tidak bisa kita tiru ya. Seorang intelektual menggunakan diksi yang sangat kasar dan kotor terhadap mantan presiden kita. Ini tidak perlu ditiru. Kemudian dia mengatakan bahwa cocoknya Jokowi itu palsu. Ini tentunya merujuk bahwa perilaku itu sebetulnya pada politisi kita
secara umum ya. Mungkin dia ingin menggambarkan bahwa para politisi kita itu seringkali mengobrol janji tapi realisasinya tidak sesuai. Tapi ini kemudian diatribusikan kepada seorang Joko Widodo. Ini tentunya tidak adil ya. Siapapun politisi di negeri ini itu seringkali mengobrol janji, atau setidaknya mereka mengeluarkan statement yang pada dasarnya dalam realisasinya tidak sepenuhnya seperti apa yang dijanjikan. Itu sudah umum, walaupun ini tidak menormalisasi gejala seperti itu, tapi ini sudah umum terjadi pada politisi kita. Ya tidak Jokowi, tidak SBY, tidak Megawati, tidak Yusuf Kala, tidak Airlangga Hartarto, tidak Bahlil, tidak Zulkifli Hasan, dan lain sebagainya. Semua sama saja. Asal mereka memiliki predikat politisi ya seperti itu. Tapi inilah wajah perpolitikan kita, dan tidak bisa kita tuduhkan atau atribusikan pada orang per orang. Jadi teman Roy Suryo itu harus paham bahwa itu sesuatu yang harusnya menjadi milik para politisi secara umum, tidak bisa diatribusikan pada Jokowi seseorang. Kemudian yang kedua, orang tadi mengatakan bahwa Yen Roy Suryo kuwi jelas adik kelasku. Kalau Roy Suryo itu jelas adik kelas saya. Ini tentunya merujuk bahwa orang tersebut divisi Pol UGM itu lebih senior angkatannya dibanding Roy Suryo. Nah, tapi ini juga mengandung sesuatu yang bisa dijadikan framing. Kalau kita bertanya pada orang di Fakultas Kehutanan, katakanlah Agus Supriyo, angkatan 94 di Fakultas Kehutanan UGM yang juga menjadi admin di grup Gelanggang UGM, dia tentunya bisa mengatakan bahwa Jokowi itu adalah kakak kelas saya. Demikian pula bila kita bertanya pada seorang direktur BUMN, tidak perlu saya sebutkan, berinisial W, dia tentunya bisa mengatakan bahwa Jokowi itu adalah kakak kelas saya. Apalagi bila kita bertanya pada mantan Dirut Perhutani, Moh Toha Iskandar, dia tentunya akan mengatakan bahwa Jokowi itu adalah teman seangkatan saya. Jadi ini sebenarnya sama saja. Pengakuan hanya bisa diberikan pada saksi hidup. Kalau orang tadi saksi hidup Roy Suryo saat kuliah, saksi hidup Jokowi sewaktu kuliah di Fakultas Kehutanan itu juga sangat banyak. Saya pun bisa bersaksi bahwa Jokowi itu adalah teman almarhum kakak saya di Fakultas Kehutanan. Terus orang tadi menyambung lagi, kalau Jokowi kuliah mungkin iya, pakai kata mungkin. Nah, orang juga bisa mengatakan pada diri orang tersebut, kalau orang tadi kuliah di Visipol mungkin iya, kalau Roy Suryo kuliah di Visipol mungkin iya. Sama kan? Karena masing-masing tidak menjadi saksi hidup dari masing-masing pihak. Kan sama. Kemudian orang tadi menyambung lagi, kalau Jokowi kuliah mungkin iya, tapi kalau lulus tidak masuk akal. Karena dengan kapasitas intelektual yang buruk seperti Jokowi, kok bisa kurang dari 6 tahun? Maksudnya lulus dari Fakultas Kehutanan kurang dari 6 tahun. Seperti kita ketahui bahwa Jokowi itu masuk di Fakultas Kehutanan tahun 1980, kemudian wisuda pada November 1985, artinya 5 tahun atau kurang 6 tahun seperti yang dikatakan orang tadi. Lah, orang tadi itu jelas melakukan kesesatan logika. Bagaimana dia bisa menyimpulkan bahwa Jokowi itu memiliki kecerdasan intelektual yang buruk? Apa ukurannya? Apa parameternya? Apakah orang tadi memiliki kompetensi untuk mengukur kecerdasan intelektual seseorang? Apakah orang tadi memiliki hak dan wewenang untuk memberikan asesmen tentang kadar intelektualitas dari seorang Jokowi? Saya yakin tidak. Jadi dia mengatakan bahwa Jokowi memiliki kecerdasan intelektual yang buruk itu hanya
berdasarkan penilaian subjektif, bukan sesuatu yang pakai data. Itu pun didorong oleh suatu, saya duga, suatu kebencian yang mengarah pada ad hominem atau penyerangan terhadap pribadi. Baiklah, kita bedah hal kecerdasan intelektualitas seseorang. Kecerdasan intelektualitas seseorang itu tidak tunggal. Ada beberapa hal. Misalnya kecerdasan kognitif dasar. Bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk menganalisis. Bagaimana seseorang itu bisa memahami suatu konsep. Selanjutnya ada kecerdasan akademiknya, di mana orang itu memiliki kedisiplinan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban akademiknya sewaktu dia menimba ilmu. Kemudian juga ada kecerdasan emosional dan sosial. Itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca situasi, kemampuan seseorang untuk mengelola orang lain, kemampuan seseorang untuk membuat keputusan. Kemudian lainnya ada kecerdasan praktis, di mana ini terkait dengan kecerdasan seorang untuk membuat suatu analisa di lapangan, termasuk juga kemampuan seseorang dalam membangun relasi sosial. Inilah banyak faktornya kecerdasan, jadi tidak bisa hanya melihat dari misalkan gaya komunikasi Jokowi. Memang kadangkala pemimpin itu ada yang memilih gaya komunikasi yang sederhana, memakai kosakata yang sederhana dan terbatas, tidak repetisi, tidak berapi-api. Fungsinya apa? Fungsinya untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat agar mudah dipahami dan sekaligus agar membumi. Dan Jokowi mungkin tipe dari seorang pemimpin yang memilih cara berkomunikasi yang sederhana. Jadi tidak bisa dilihat bahwa itu suatu bentuk ketidakcerdasan Jokowi atau tingkat intelektualitasnya buruk. Tidak sama sekali. Memang para pembenci Jokowi itu akan lebih suka untuk menyerang tingkat intelektualitas Jokowi maupun kemampuan akademiknya. Karena ini tidak bisa diuji dengan sesuatu yang sifatnya objektif. Dan ini juga bisa cepat viral, apalagi kalau selalu diulang-ulang. Dan itu nantinya akan jatuh pada hal yang sifatnya mendiskreditkan Jokowi, mendowngrade Jokowi. Itulah konstruksi politik yang sesungguhnya. Jadi orang semacam temannya Roy Suryo tadi lebih memilih pada suatu bentuk penyerangan pribadi terhadap Jokowi. Orang yang sudah benci itu pada hakikatnya memang akan menyebabkan otaknya berpikir buntu, kemudian menyerang secara pribadi. Itulah yang dialami oleh teman bicara dari Roy Suryo tadi. Nah, dari perbincangan antara teman Roy Suryo dengan Roy Suryo tadi, terdengar juga Roy Suryo menimpali beberapa hal yang perlu kita luruskan. Di mana Roy Suryo tadi mengatakan bahwa Jokowi itu 3 tahun sudah KKN. Apakah demikian adanya? Akan kita buktikan dengan video berikut ini. Widodo itu pada saat saya coba KKN di desa Petoyan, kecamatan Pembersbedo, Kabupaten Boyolali, mulai bulan Maret sampai bulan Juni, ternyata tahun 85. Tahun 85. Maret sampai Juni 1985. Itu tadi adalah kesaksian dari Ibu Yohana, ya, teman KKN Jokowi di Desa Ketoyan, Boyolali, yang mengaku di bawah sumpah pada sidang CLS beberapa waktu yang lalu bahwa mereka bersama dengan Jokowi itu KKN pada bulan Maret sampai Juni 1985. Jadi itu adalah tahun kelima Jokowi kuliah. Bukan seperti yang diomongkan Roy Suryo bahwa pada tahun ketiga Jokowi itu sudah KKN. Itulah tipikal Roy Suryo yang suka bikin pembohongan publik dan suka bikin penyesatan-penyesatan publik. Apakah
kesaksian dari Ibu Yohana dari Fakultas Hukum sebagai teman KKN Jokowi itu berdiri sendiri. Tidak, akan saya putarkan video yang lainnya. KKN-nya tahun 1985. Itu semester genap atau semester ganjil? Saya KKN itu di bulan Maret ya, Maret sampai Juni ya. Ya berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah. Ya. Itu tadi kesaksian kedua dari teman KKN Jokowi di sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa bulan yang lalu, yaitu dari Ibu Rince, alumnus Fakultas Biologi. Beliau juga bersaksi di bawah sumpah bahwa mereka bersama Jokowi itu KKN di Desa Ketoyan, Boyolali pada periode Maret sampai Juni 1985. Artinya Jokowi itu KKN pada Maret sampai Juni 1985, yaitu di tahun kelima Jokowi kuliah, bukan di tahun ketiga seperti yang diomongan Roy Suryo tadi. Kemudian dari perbincangan antara dua alumni Visipol dalam acara Syawalan Kavispol Gama tadi, Roy Suryo juga mengatakan bahwa IPK Jokowi itu kurang dari 2. Apakah demikian adanya? Baik, kita simak video berikut ini. Dodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5, dengan indeks prestasi di atas 2,5, dengan indeks prestasi di atas 2,5. Itulah statement dari Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia beberapa bulan yang lalu, ketika dia memberikan testimoni sekaligus konferensi pers bahwa Jokowi itu lulus pada tahun 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. Di atas 2,5 itu bisa 2,6, 2,75, 3, 3,1, 3,2, dan seterusnya. Karena apa? 2,5 itu sebagai batas minimal kelulusan Fakultas Kehutanan pada waktu itu. Jadi clear ya, indeks prestasi Jokowi itu di atas 2,5 sebagaimana testimoni dari Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia. Ini bukan statement yang ngawur atau mengada-ada karena dinyatakan secara resmi oleh Rektor UGM di Balerung atau di gedung pusat UGM. Jadi ini jelas tidak main-main disandingkan dengan pernyataan Roy Suryo yang asal bunyi, asal framing, asal bikin pembohongan publik, asal bikin hoax seperti itu. Jadi clear bahwa Jokowi itu KKN pada tahun kelima ketika dia kuliah. Dan Jokowi itu IP-nya di atas 2,5. Itu sudah clear and clean. Jadi saya harap bahwa teman-teman Roy Suryo di Visipol UGM jangan lekas menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Karena seorang pembenci akan selamanya menjadi pembenci. Dan seorang pembenci itu pasti akan membuat pikiran dan otak buntu karena ditutupi oleh kebencian. Itulah amigdala yang bekerja, yaitu otak kebencian. Demikian video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan meluruskan apa yang selama ini menjadi disinformasi dan hoax seputar Insinyur Haji Joko Widodo. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.